Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan di pagi hari Senin 13 November 2023. Marilah kita tenangkan hati. Kita tenangkan hati dan pikiran, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani hidup dengan ikhlas. Hindari terlalu gemar mengeluh, karena ucapan kita bisa jadi itu doa yang diijabah untuk kita sendiri. Berdamailah dengan hati kita, sebab apapun yang kamu benci belum tentu harus dijauhi. Apapun yang kamu cintai belum tentu kamu miliki, karena Allah pemegang kekuasaan tertinggi dan paling tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Ketika kita sudah menghancurkan hati seseorang, tapi dia masih berbicara pada kita dengan kelembutan, penuh senyuman, dan berlaku baik pada kita, sungguh orang yang kamu hancurkan hatinya, orang yang kita hancurkan hatinya, itu sangat membahayakan kehidupan kita. Sebab kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatu dalam dirinya. Dan lagi, jika orang yang kita hancurkan hatinya itu masih bersikap baik padamu, masih bersikap baik pada kita, itu bukan berarti dia bodoh, tapi level kekuatan langitnya jauh di atas kapasitas kita. Lemahnya badan disebabkan oleh penyakit. Lemahnya hati disebabkan oleh dosa. Seseorang tidak dapat menikmati lezatnya makanan bila dia sedang sakit. Begitu juga hati tidak dapat nikmat dengan dekat dengan Allah jika di hatinya kotor oleh noda-noda dosa. Jangan bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Tiap orang berbeda-beda ujiannya. Jika kita berubah jadi baik karena Allah, maka Allah akan kirimkan untuk kita orang-orang terbaiknya. Jika kita ridho pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikannya dengan kegembiraan yang di luar nalar kita. Apakah beda antara ujian dan hukuman dalam hidup kita? Hukuman adalah jika kita diuji Allah, maka kita lari menjauh dari Allah. Malah kita lari menjauh dari Allah, tidak mau ibadah, tidak mau talabul ilmi, tidak mau berwirid, tidak mau melaksanakan kewajiban dari Allah. Sedangkan ujian adalah jika datang ujian Allah pada kita, maka kita justru semakin dekat pada Allah. Semakin besar ujian, semakin dekat pada Allah. Semakin bertambah ujian, semakin dekat. Semakin bertambah ujian, semakin kita bersungkur sujud, semakin kita pasrah, semakin kita lenyap dari dunia perasaan,
saking kita merasakan bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah, yang benar-benar kuat hanyalah Allah, yang benar-benar kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu atas kelemahan kita. Setelah bertaubat, kita jatuh lagi di lubang yang sama. Karena itu Allah membuka pintu taubatnya non-stop sepanjang hidup kita. Coba kita renungkan. Hampir seluruh waktu habis untuk kerja dunia. Seluruh waktu habis untuk memikirkan dunia. Sedangkan untuk Allah hanya kebagian sisa-sisa waktu saja. Untuk sholat hanya kebagian siksa waktu ngurusin dunia. Marilah kita bertaubat dengan perbanyak istighfar, mohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sholawat agar hati kita tenang dan hidup terarah, pikiran jernih, ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tertukar seperti seorang anak disuruh pergi ke warung untuk membeli sesuatu, dikasih uang 1 juta. Nak, tolong belikan daging 999.000. Dan jika kamu tidak lupa, yang 1.000 belikan garam. Tetapi karena seorang anak itu lupa, hingga dia membeli garam 999.000 dan membeli daging 1.000. Itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kita diperintah oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Kerja niatnya ibadah, belajar niatnya ibadah. Yang ke padang, yang ke ladang, yang ke laut, yang dimanapun, niat ibadah terhadap Allah. Jangan sampai kita mengejar dunia dan melupakan akhirat. Jangan sampai kita mengejar dunia, melupakan akhirat. Karena tugas kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah daging dan dunia ibarat garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.